مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلمائها وصلاحيها ومن أمر هذا الرباط وأحبك سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi'lumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi fasl al-libas ila qawlihi wa yusannu takhattumu bil fiddati lirrajuli duna mithqal. Sunnah bagi seorang laki-laki untuk at-takhattum, memakai cincin. Ya, memakai cincin bil fiddah, menggunakan perak. Tapi dengan catatan duna mithqal, tidak sampai seberat satu mithqal. Nah, karena berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang waktu itu pakai cincin dari bahan besi, tembaga. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditegur, mali aro alaika hilyat ahlin nar. Kenapa aku melihat kamu menggunakan perhiasan penghuni neraka dari besi? Kan dikerangkeng pakai besi nanti ya. Nah itu. Fatarahahu, akhirnya dibuang oleh orang tadi. Kemudian dia bertanya, min ayyi syai'in attakhiduhu. Lantas kalau aku pakai cincin Rasulullah, dari bahan apa? Beliau mengatakan min fiddah, dari perak. Tapi wala tuballighu misqalan. Tapi jangan sampai seberat satu misqal. Satu misqal itu sekitar berapa gram? Berapa misqal? Empat 4, jadi sama dengan satu miskal itu sama seperti beratnya satu dinar. Dinar itu nama untuk apa? Mata uang emas. Dinar itu mata uang emas. Beratnya satu miskal. Ya, beratnya satu miskal. Satu miskal itu berapa? 4,25 gram. Ya, mendekati 4,25 gram. Nah, itu cincin yang sunnah itu seperti itu. Ya. Nah, jadi sunnat bagi laki-laki ini pengecualian. Sebenarnya laki-laki itu haram pakai perhiasan emas ataupun perak. Kalau perempuan halal. Perempuan pakai perhiasan emas atau perak halal. Yang penting tidak mubalaghah fil israf ya. Tidak israf. Kalau israf bisa haram. Yang penting nggak israf. Nggak apa-apa, mau pakai mahkota dari emas, anting dari emas, kalung dari emas, cincin, gelang kaki dari emas, boleh semua kalau perempuan. Karena memang dia beda antara laki-laki dan perempuan itu untuk berias, untuk menyenangkan suaminya. Laki-laki itu tidak layak untuk berias, karena laki-laki itu harus tampak gagah begitu, bukan femininnya. Jadi tampak gagah, itu laki-laki. Karena itu tidak usah pakai perhiasan. Haram laki-laki pakai perhiasan emas atau perak. Kalau dari selain emas dan perak, apakah boleh? Jika tasyabuh dengan perempuan, tidak boleh. Jika tasyabuh dengan perempuan, walaupun bukan emas perak, tidak boleh. Kalau emas dan perak, mutlakon, laki-laki tidak boleh ya. Laki-laki pakai perhiasan emas atau perak, tidak boleh sama sekali. Kecuali pengecualiannya nanti.
Kalau perhiasan dari selain emas dan perak, apalagi laki boleh. Asal tidak tasyabuh dengan wanita, boleh. Kalau sampai tasyabuh dengan perempuan, maka hukumnya tetap haram. Walaupun dari bahan nikel misalnya, bukan dari emas atau perak. Haram yang ada unsur tasyabuh dengan perempuan. Nah, ada pengecualian, laki-laki itu tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai perak, kecuali cincin. Malah sunnah. Laki-laki sunnah pakai cincin emas atau sunnah pakai cincin perak. Emas tidak boleh, haram. Untuk cincin perak itu sunnah. Tapi jangan sampai seberat 1 miskol. 4,25 gram. 4 gram. Lebih dari itu hukumnya makruh. Jadi mencapai miskol ini duna miskol. Ta'akhir. Kenapa? Daiman. Diatur ya. Sebelum jam 7 ke hammam. Jam 7 dari sini. Ya, sami tak? Bukan tiap hari telat. Jadi apa? Jangan sampai 1 miskol. Kalau mencapai 1 miskol atau lebih, maka hukumnya makruh. Ini karena apa? Ada hadis tadi itu. Hadis apa? Ketika ada orang nanya, saya harus pakai cincin dari apa Rasulullah? Beliau menjawab, min fiddah wala tuballighu miskolan. Jangan sampai mencapai 1 miskol. Hadis ini oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafidh, itu divonis hadis hasan. Sehingga bisa dijadikan dalil hukum. Wala tuballighu ini nahi. Nahi, tapi nahinya nggak sampai haram karena ada qarina yang membelokkan dari haram, jadinya makruh. Dalilnya hadis ini. Dianggap hasan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Tapi menurut Imam Nawawi, dalil ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kalau dhaif, tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Sehingga tidak bisa kita mengatakan cincin yang beratnya 1 miskol atau lebih itu makruh, tidak bisa. Karena dalilnya hadis ini, sementara hadisnya dhaif. Itu pendapat Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu mengatakan hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan haram atau makruh. Sehingga kalau berdasar pendapat ini kalau berangkat dari pendapat Imam Ibnu Hajar, hadisnya hasan, maka memakai cincin yang beratnya mencapai 1 miskol itu hukumnya makruh karena ada larangannya. Tapi kalau mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa hadisnya itu dhaif, maka tidak bisa dikatakan makruh karena hadis ini nggak layak untuk menjadi larangan, ya. Tidak bisa jadi dalil hukum. Hadis itu untuk jadi dalil hukum minimal harus hasan atau sahih. Dhaif tidak bisa. Kalau untuk fadhailul a'mal bisa. Untuk manakib bisa. Penetapan manakib, keutamaan seseorang dari hadis Rasulullah SAW walaupun dhaif bisa. Tapi kalau untuk penetapan hukum haram, makruh nggak bisa. Pakai hadis dhaif lah. Imam Nawawi mengatakan hadisnya dhaif. Kalau mengikuti pendapat hadisnya dhaif, maka cincin perak yang beratnya mencapai 1 miskol 4,25 gram itu tidak bisa dikatakan makruh. Nah, kalau tidak makruh berarti apa hukumnya? Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan ya hukum asalnya sunnah kan ya? Sunnah pakai cincin perak. Pakai cincin perak sunnah apa enggak? Sunnah kan ya? Kemudian berapa ukurannya? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Maka jadi walaupun lebih dari 1 miskol, lebih dari 4/4 gram, hukumnya tetap sunnah. Berangkat dari hukum asalnya. Kalau mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani yang mengatakan hadisnya ini hasan, maka cincin yang sunnah itu hanya sebatas kalau beratnya 4/4 gram. Lebih dari itu makruh karena ada larangan. Kalau mengikuti Imam Nawawi yang mengatakan hadisnya ini dhaif, maka memakai cincin lebih dari 4/4 gram atau 4/4 gram atau lebih, itu hukumnya ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah sesuai hukum asalnya. Wadah ya. Kalau mengikuti yang Imam Ibnu Hajar, rata-rata cincin yang kita pakai dari perak itu rata-rata makruh. Karena 5 gram itu kecil sekali. Sedikit sekali. Hatta cincin yang cuman bulat gitu kayak cincin tunangan itu, ya. Kayak cincin tunangan yang terbuat dari perak itu bakal lebih dari 4/4 gram. Jadi 4 gram itu kecil sekali. Jadi harus cincin yang kecil begitu ya. Nah, itu. Hatta cincin tunangan itu bisa lebih itu dari 1
miskol. Jadi kebanyakan orang yang pakai cincin itu pakai cincin yang makruh. Kalau mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar yang mengatakan hadisnya hasannya. Tapi kebanyakan yang pakai cincin, kalau kita melihat orang-orang soleh, pembesar ulama, orang-orang soleh, pakai cincin yang gede, yang dikasih apa, apalagi yang dikasih apa, batu itu ya, dikasih batu ake atau pirus, itu, atau apa namanya yang terkenal lagi apa, pirus atau zamrud ya, dan yang lain-lain, itu kan biasanya gede kan ya, itu bisa mencapai 20 gram itu sekitaran, antara mungkin 15 sampai 20 gram itu. Apalagi yang gede sekali bisa sampai 25 di atas 20 gram. Alhamdulillah. Jadi kalau berangkat dari pendapat Imam Ibnu Hajar, kesimpulannya kebanyakan cincin perak yang dipakai, yang merasa ngamalkan sunnah, tidak ada yang ngamalkan sunnah itu makruh semuanya. Kenapa? Nabi memang memerintahkan untuk memakai cincin perak, tapi timbangannya, beratnya jangan mencapai 4/4 gram, satu miskol. Wah deh ya. Nah, kecuali kalau kita katakan hadis ini dhaif, maka walaupun yang cincin yang gede-gede itu yang beratnya sampai 15 gram, 20 gram, itu tetap hukumnya sunnah. Ya kita ketika melihat orang, pembesar orang alim, orang soleh, yang mustaqim pakai cincin seperti itu, ya kita ihmalkan, itu berarti mengikuti pendapat Imam Nawawi mengatakan hadisnya tidak sahih, sehingga tidak kita anggap melakukan kemakruhan. Nah, kemudian itu yang sunnah itu satu cincin. Kalau lebih dari satu, itu bagaimana hukumnya? Imam Ibnu Hajar di Tuhfah mentarjih pendapat yang haram mutlakon. Jadi cincin lebih dari satu haram. Dari perak loh ya. Jadi karena hukum asal perak itu apa? Hukumnya haram. Perak untuk laki-laki hukum asalnya haram. Untuk cincin dikecualikan karena ada anjuran untuk memakai cincin dari perak. Ada anjuran. Maka cincin perak itu sunnah. Kalau satu, sepakat. Cincin satu itu sunnah. Lebih dari satu, ulama khilaf. Ada yang mengatakan, seperti Imam Ibnu Hajar, itu mengatakan haram mutlakon. Ada yang mentafsil, kalau memiliki lebih dari satu, tidak apa-apa. Yang penting makainya satu. Jangan langsung dua. Kalau makainya langsung dua, haram. Punya koleksi lebih dari satu, boleh. Makai lebih dari satu, itu yang haram. Ada yang mengatakan, hatta koleksi lebih dari satu, haram. Bukan hanya makai. Sebagian orang 10 ada semuanya. Itu gede-gede lagi ya. Gede-gede. Nah, itu haram itu. Kalau Imam Ibnu Hajar, mutlakon haram. Ta'addud itu tidak boleh. Karena hukum asal perak itu haram. Dikasih izin hanya satu. Lebih dari satu, haram mutlakon. Wadah ya? Ada khilaf-khilaf. Khilaf-khilafnya bisa dilihat banyak di beberapa kitab, di antaranya di Syarah Syama'il. Di Syarah Syama'ilnya Syekh Nabhani, syarahnya punya siapa? Syekh Abdullah Al-Lahji. Itu ketika membahas cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nanti dibahas itu. Bagaimana hukumnya cincin lebih dari satu. Imam Ibnu Hajar haram mutlakon. Sebagian ulama mengatakan koleksi lebih dari satu tidak apa-apa, pakai lebih dari satu yang haram. Sebagian lagi hatta koleksi lebih dari satu juga haram. Nah, karena itu ya satu aja sudah, jangan lebih. Lah kalau ada yang ngasih, ya satunya dikasihkan orang, begitu aja ya. Satu kan dikasihkan orang atau dijual. Kemudian ketika pakai cincin itu sunnahnya, ketika ada batunya, batu ake atau virus atau sapir atau marjan atau yang lain-lain, maka apa? Ada dua riwayat. Hadisnya ada dua riwayat. Ada yang riwayat menunjukkan batunya itu ditaruh di sini, di arah punggungnya jari-jari, sehingga kelihatan orang. Ada riwayat, dan ini yang lebih banyak riwayatnya, ditaruh di sini. Ya, ditaruh ada di bagian dalam, sehingga nggak tampak kepada orang. Karena itu yang afdol, pakai cincin itu matanya ditaruh di sini, bukan di sini. Ya, tapi di sini. Kecuali kalau pas sholat, mungkin pas kunut. Kalau ditaruh di sini nanti nggak fokus ya.
Itu ngeliati virus, pikiran lurus. Ya, itu ngeliati virus nanti. Aduh, kok bagus virusnya ini ya. Ini kalau dijual laku berapa ya? Pas kunut kepikiran begitu. Nah, karena itu kalau pas sholat, misalnya mungkin dialihkan biar ketika kunut nggak kelihatan batunya itu ya. Tapi nanti gini, pas kelihatan lagi ya. Pas doa apa kayak gitu itu. Doa gini, kapan tangan itu begini? Doa begini itu doa apa? Mengangkat bala yang sedang terjadi. Kalau minta sesuatu, minta turunnya sesuatu, belum terjadi. Ya, kalau minta agar diberi sesuatu yang belum terjadi, itu doanya begini. Doanya begini. Kalau ingin diangkat, bala yang sudah terjadi, doanya begini. Wah, ya. Foto saja. Jadi doa begini nih kapan? Jangan hanya tiru-tiru. Ya, tiru-tiru di banyak video potongan-potongan ada begini antum tiru-tiru. Nah, antum harus tahu, thalibul ilm harus tahu, jangan hanya tiru-tiru ya. Doa tangan seperti ini itu ketika meminta kepada Allah diangkatnya bala yang sedang terjadi. Kayak perang di Gaza misalnya. Kita minta kepada Allah agar perang itu diangkat. Allahumma rfa' an ikhwanina fi Gaza al-hurub wal fitan wal mihan. Itu. Dan seterusnya. Begini doanya ya. Minta agar supaya diangkat. Bala yang sedang terjadi itu diangkat. Tapi kalau minta sesuatu yang belum terjadi, kalau belum terjadi doanya begini. Makanya guru kita ketika doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama gini, perutnya yang ke arah atas atau punggungnya ke atas? Perutnya kan ya. Kenapa? Coba dipikir doanya maknanya. Allahumma ya kafiyal bala. Wahai Allah yang maha menolak bala. Ya kafiyal bala. Ikfinal bala. Tolaklah dari kami bala. Qabla nuzuli minas sama. Sebelum turun dari langit. Sudah terjadi apa belum? Yang diminta ini selamat dari bala yang belum terjadi, belum turun apa sudah terjadi? Maknanya belum kan ya? Berarti belum terjadi. Kalau belum terjadi begini. Doanya begini. Ya, doanya begini. Tapi kalau minta diangkat bala yang sudah terjadi, begini tangannya. Karena itu apa? Allah maikafil bala ya begini. Karena itu minta agar bala yang belum turun jangan sampai turun. Qabla nuzulihi minas sama ya, sebelum turun dari langit tolak duluan. Sebelum turun. Nah, begini doanya karena belum turun. Kalau sudah turun minta dihilangkan. Nah, itu baru begini. Wadah ya? Nah, seperti itu. Dan yang begini ini hanya imamnya. Makmumnya tetap begini. Ketika doa kunut nazilah misalnya. Allahumma adfa' warfa'anna al-bala wal waba wa zalazil wal fitan wal mihan wal hurub dan seterusnya ila akhiri wal faidonat wa jami'an wal bala ma dhahara min wa baton. Lah, itu yang balik tangan imamnya saja. Makmum enggak usah tiru-tiru, makmum ikut-ikutan gini ya. Enggak. Begini. Kenapa? Kalau imamnya begini, karena dia minta agar bala yang terjadi itu diangkat. Jadi bala yang terjadi itu diangkat. Sehingga begini imamnya. Sementara makmum bukan. Makmum itu minta kepada Allah agar Allah mengijabahi doanya imam. Amin. Amin apa maknanya? Istajib. Iya kan? Amin. Istajib. Artinya kita minta kepada Allah agar Allah mengijabahi doanya imam. Ijabahnya sudah terjadi apa belum? Belum. Makanya kalau minta sesuatu yang belum terjadi, begini doanya ya. Kalau imamnya minta agar bala yang ada diangkat. Makanya begini. Makmumnya amin. Amin itu istajib. Artinya minta kepada Allah agar doanya imam diijabahi. Ijabahnya belum terjadi, makanya begini. Ini bukan hanya akal-akalan dari kaidah tadi. Ini sebagaimana kalamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu. Begitu juga di catatannya Syekh Ridwan. Syekh Ridwan ini salah satu murid terdekatnya Habib Abdullah bin Husain bil Faqih. Salah satu abadilah sab'ah di Hadramut di masanya. Nah, jadi salah satu murid terdekat. Begitu. Al-Fakir dulu waktu daras di Ribat sama Habib Abu Bakar bil Faqih, beliau menjelaskan begitu. Jadi imamnya yang begini.
Karena dia minta agar bala yang terjadi itu diangkat oleh Allah. Makmumnya tetap begini. Karena dia minta agar Allah mengijabahi doanya imam. Lah doanya imam belum terjadi. Ijabahnya belum terjadi. Makanya begini. Kemudian beliau menjelaskan sebagaimana tulisan yang ada di catatannya Syekh Ridwan. Waktu itu Al-Fakir tidak paham siapa Syekh Ridwan itu. Terus tak tanyakan pada guru kita Habib Abdullah. Beliau mengatakan Syekh Ridwan itu salah satu murid terdekatnya Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Salah satu Abdullah Sabah. Kemudian beliau menambahkan Habib Abdullah bin Husain juga begitu. Ada kalamnya Habib Abdullah bin Husain Al-Atas, Bogor, yang mengatakan seperti itu. Makmum tetap begini. Jadi jangan ikut-ikutan begini. Imamnya begini, semua begini ya. Tidak. Wadah ya. Nah tadi kalau minta kepada Allah agar bala yang sedang turun, yang sedang terjadi itu diangkat, doanya begini. Kalau minta sesuatu yang belum terjadi tetap begini. Wadah ya. Lah kalau minta dua-duanya. Begini apa begini? Atau begini ya? Jadi minta agar yang terjadi diangkat, yang belum terjadi jangan sampai turun. Kayak doa kunut nazilah yang di Sarah Jibril, Habib Zain bin Smith, Hafidhullah Ra'ah, beliau kunut nazilahnya doanya di situ Allahumma dfa warfa. Allahumma dfa tolaklah yang belum terjadi, warfa angkatlah yang sudah terjadi. Dia doa kunut nazilah nanti dicek di Sarah Jibril itu. Doa kunut nazilah yang ditulis Habib Zain di situ Allahumma dfa warfa annal bala wal waba waz zalazil wal fitan wal mihan ila akhirih. Idfa warfa. Idfa artinya tolaklah yang belum terjadi. Irfa angkatlah yang sudah terjadi. Doanya ya Pak, gini apa gini? Kalau daf'u begini, kalau raf'u begini. Ini dua-duanya. Maka di kitab-kitab diterangkan, kalau begitu lebih memenangkan begini. Jadi kalau antum Pak doa kunut nazilah pakai yang ditulis Habib Zain bin Smith yang di Sarah Jibril itu begini. Daf'u dan raf'u, minta daf'u yang belum terjadi dan raf'u yang sudah terjadi. Maka begini. Kenapa yang terjadi ini mafsadah? Ya, yang terjadi ini adalah mafsadah. Jadi minta agar supaya diangkat, minta agar ditolaknya mafsadah. Sementara yang belum terjadi, menghasilkan yang belum terjadi itu maslahah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah harus lebih dikedepankan daripada meminta maslahah. Ya, jadi menolak mafsadah, itu menangkal mafsadah, menghilangkan mafsadah harus lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahah. Jadi begini, ketika gabungkan Allahumma dfa warfa begini. Sekali lagi yang begitu hanya imamnya. Makmum tidak usah ikut-ikutan. Makmum tetap begini ya. Nah, jadi balik ke masalah ini selingan tapi panjang akhirnya ya. Gara-gara cincin. Gara-gara cincin. Gara-gara ali-ali, bukan Ali Mahrus ya. Gara-gara ali-ali cincin. Jadi sunnah wa yusannut takhattum bil fiddal lirrajul duna misqal. Sunnah pakai cincin perak bagi laki-laki dengan syarat beratnya tidak nyampe 1 miskol. 1 miskol berapa tadi? 4,25 gram. Jadi yang sunat cincin itu kurang dari 4/4 gram. Mencapai 1 miskol, 4/4 gram, apalagi lebih makruh. Kalau berangkat dari pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani yang mengatakan hadis larangannya itu hasan. Sehingga makruh. Kalau mengikuti Imam Nawawi yang mengatakan hadisnya itu dhaif, maka tidak dikatakan makruh. Apa? Tidak makruh itu. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Kalau ngikuti matan ini berarti berangkat dari pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan hadisnya yang melarang sampai 1 miskol itu hasan, maka di sini makruh ya, duna miskol. Mencapai 1 miskol atau lebih hukumnya makruh. Berarti kebanyakan cincin perak yang dipakai oleh orang-orang yang merasa mengamalkan sunnah itu hakikatnya makruh. Mengamalkan makruh, merasa mengamalkan sunnah, muskilah ini ya. Ini kalau ikut pendapat matan Muqaddimah Hadramiyah yang mengikuti pendapat Ibnu Hajar Asqalani yang hadis wala tuballighu miskolan, jangan sampai cincin kamu mencapai 1 miskol itu hasan. Ya, maka kalau antum ingin pakai cincin yang lebih dari mencapai 1 miskol atau lebih, atau antum melihat orang alim, soleh, mustaqim,
pakai cincin yang lebih dari 1 miskol beratnya, rata-rata kalau ada matanya itu sekitaran berat cincinnya itu peraknya itu sekitar 15 sampai 20-an gram itu. Sekitar begitu. Kalau 4 gram kecil sekali. Ya. Itu yang nggak terlalu gede, itu sekitar 15 sampai 20. Kalau gede itu bisa jadi berat cincinnya peraknya saja, enggak ngitung batunya. Peraknya saja itu di atas 20 gram. Ya ikutkan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa hadisnya itu dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan makruh, berarti mubah atau tetap sunnah. Nah, kemudian fil khinsir. Afdolnya pakai cincin itu fil khinsir, di kelingking bukan di jari manis. Di kelingking. Ya, ada kelingking. Apa jempol semua? Di kelingking ya. Nah, itu. Jadi apa? Sunnatnya pakai cincin itu di kelingking. Itu yang paling afdol. Yang paling afdol. Wal yumna afdol. Dan yang kanan afdol. Sama-sama warid. Ada dalil yang menunjukkan di kelingking kanan. Ada dalil yang menunjukkan di kelingking kiri. Tapi yang lebih banyak riwayatnya itu di kelingking kanan. Karena itu afdol. Cincin itu dipakai di kelingking kanan. Pakai kiri juga boleh. Karena ada riwayatnya juga ya. Afdolnya ada di kelingking kanan. Hadisnya ashah. Nah, selesai dari pembahasan cincin. Jadi perak dan emas itu, perhiasan emas dan perak haram mutlakon bagi laki-laki. Kecuali beberapa pengecualian, diantaranya ini apa? Cincin dari perak. Termasuk pengecualian adalah gigi. Gigi copot diganti. Boleh dengan perak, boleh dengan emas. Boleh itu gigi copot diganti dengan emas atau diganti dengan perak. Laki-laki perempuan boleh. Atau hidungnya coplok. Hidungnya coplok diganti dengan hidung pasangan dari emas atau perak. Boleh, laki atau perempuan. Dulu sahabat ada, ketika perang hidungnya kena bacok. Jadi hilang ini hidungnya ini. Hidungnya ini hilang. Jadi jelek kan kelihatan bolong begitu kan ya. Jelek. Akhirnya ditutup pakai hidung pasangan yang terbuat dari besi. Akhirnya ya besi kan karaten, baunya enggak enak. Akhirnya oleh Rasulullah SAW disuruh ganti-ganti. Disuruh ganti pakai emas. Gitu. Akhirnya ganti pakai emas. Pakai emas atau perak boleh. Atau ujung jari. Ujung jari ini ujungnya tok. Ujungnya tok ini misalnya ada orang ujungnya putus. Diganti pasangan perak atau emas boleh. Kalau ujung jari. Tapi kalau satu jari penuh putus diganti dengan emas tidak boleh. Ujungnya saja ya. Karena masih bisa berfungsi, bisa nekuk-nekuk kan kalau hanya ujungnya saja. Tapi kalau sepenuhnya tidak ada gunanya, yang lain gini toh ya. Gitu. Jadi apa? Ujung jari saja boleh diganti dengan emas atau perak. Wah deh. Gitu. Gigi emas itu pakai. Lah gigi emas itu ketika meninggal dicopot apa enggak? Dicopot apa enggak? Ada sebagian orang memaham dicopot. Karena apa? Karena nggak boleh kan mengubur harta bersama mayit. Ini kan emas ya lumayan berapa gram itu kan ya gigi. Itu ada sebagian orang memahami begitu. Tapi ada di kalamnya Habib Alwi bin Syihab dulu waktu daras kalam salaf. Itu termasuk warok yang akwaj. Warok nggak tepat. Itu. Sebagian orang kepingin warok karena ini biar tidak ngubur harta bersama mayit. Akhirnya copot. Ini warok yang nggak pas. Biarkan. Karena apa? Memperlakukan mayit itu seperti memperlakukan orang hidup. Orang hidup kan giginya bolong itu kan malu kan ya. Ditutup. Maka dibiarkan begitu. Apalagi kalau ngelepasnya susah. Nah, itu enggak usah dicopot kata Habib Alwi bin Syihab di sini di kalamnya beliau. Fil khinsir wal yumna afdal. Sudah. Kemudian wa yukrahu nuzulus saubi minal ka'ben. Makruh pakaian itu mencapai ka'ben. Jadi menutupi ka'ben 2 mata kaki. Baik gamis, celana, atau sarung. Celana. Jadi yang celana yang benar ya cingkrang itu. Asal jangan merasa paling baik sendiri ketika pakai celana cingkrang. Ini mengamalkan yang benar celana itu, yang lain tidak benar merasa paling baik dibanding yang lain. Celana cingkrang itu benar. Jadi sarung, celana, gamis, jubah atau apapun itu sunnahnya di atas mata kaki. Bahkan setengah betis. Jangan terlalu ke atas kayak orang Badui itu terlalu ke atas sehingga auratnya rawan terbuka. Ya. Setengah betis. Pokok intinya
Jangan sampai nutupi mata kaki. Apa hukumnya sampai nutupi mata kaki? Makruh. Begitu juga lengan baju. Jangan sampai melewati pergelangan tangan. Ini. Baju segini, seukuran pergelangan tangan. Nah, kalau sampai begini, baju kebesaran, ya. Baju kebesaran melebihi pergelangan tangan. Orang yang mestinya ukurannya M, ya. Bajunya mestinya M, tapi karena dikasih takmir, L jadinya ya. Dikasih takmir, masa mau tuker ya? Dikasih takmir, dikasih siapa misalnya ya, itu hadiah. Akhirnya yang namanya hadiah, kadang-kadang nggak pas kebesaran. Kalau kebesarannya jangan dipakai, kasihkan ke orang. Termasuk salah kaprah, sebagian orang bikin makalah sampai dianggap hadis saking masyhurnya. Al hadiah la tuhda ya. Hadiah tidak boleh dihadiahkan ke orang lain. Kata siapa? Ngarang gitu ya. Sampai sebagian orang ngira itu hadis. Itu kalam yang nggak pas. Hadiah la tuhda. Ada apa hadiah la tuhda? Nabi sering kok dikasih hadiah, diminta orang dikasihkan. Sering. Kalau memang itu aturannya begitu, tentu Nabi tidak yang pertama kali akan melakukan seandainya itu sunnah. Nabi sering kali dikasih, belum sempat dipakai diminta orang, atau ada orang kepingin dikasihkan langsung. Itu Rasulullah SAW. Jadi nggak benar itu makalah yang sangat sering kita dengar al-hadiah la tuhda wa la tuhab, tidak boleh dihibahkan orang lain, tidak boleh dihadiahkan orang lain. Ada apa? Tidak ada masalah. Kalau kita tidak hajat, hadiahkan ke orang lain atau nggak pas untuk kita. Kebesaran atau kekecilan, kasihkan ke orang lain atau nggak layak untuk kita ya. Nggak layak untuk kita, hadiahkan ke orang lain. Mantu misalnya dikasih sarung warnanya pink, ya, itu hadiahkan ke orang lain. Ya. Nah, hadiahkan orang lain. Nah, jadi kalau nggak layak jangan dipakai. Wah ya. Atau antum dikasih kopiah dari daerah tertentu ya, yang warna-warni. Itu kayak apa? Jaketnya tukang parkir ya. Menyala dari kejauhan. Jangan dipakai, bukan adatnya antum pakai kopiah seperti itu. Di daerah itu mungkin wajar kopiah seperti itu. Di daerah kita nggak wajar, jangan dipakai. Itu kita itu nggak boleh pakai pakaian syuhroh. Jadi pakaian yang spesial, tidak sama dengan umumnya orang. Sehingga kita identik dengan pakaian itu, dikenal dengan pakaian itu. Oh, akhirnya dikenal songkok fulan, atau kemeja fulan, atau sarung fulan. Itu tidak boleh. Siap syuhroh itu namanya. Pakaian yang akhirnya membuat kita terkenal dengan pakaian itu, dinisbatkan kepada kita. Kenapa? Kita selalu pakai pakaian yang seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi jangan aneh-aneh, wajar aja pakaian itu yang wajar-wajar. Wah, ya, nah, begitu. Nah, jadi pakai pakaian terlalu ke bawah, baik sarung, celana, gamis, jubah, sampai nutup mata kaki itu makruh. Makruh ini kalau nggak ada motif apa-apa. Bisa wayahrumu lil khuyala, bisa haram kalau tujuannya sombong-sombongan. Kalau sombong-sombongan hukumnya haram. Dan tadi makruh itu bukan hanya pakaian yang panjang sampai menutup mata kaki. Begitu juga lengan baju yang melebihi pergelangan tangan. Lengan baju itu ya sampai pergelangan tangan saja. Itu sunnahnya. Jangan sampai menutup sampai ke sebagian tapak tangan tertutup, kebesaran. Itu makruh. Hukum asalnya ketika nggak ada motif apa-apa. Kalau tujuannya khuyala, haram. Begitu juga pakaian yang terlalu besar, gelombor-gelombor, gedowor-gedowor ya. Atau lengannya terlalu gede. Sehingga dimasuki kitab itu bisa ini ya. Itu sebagian daerah ada pakaian kayak gitu. Kayak daerah Afrika itu gamisnya gede sekali begini. Nah, untuk masukkan kitab di situ cukup. Itu juga makruh. Kalau nggak ada motif apa-apa. Kalau nggak ada motif apa-apa, pakai pakaian seperti itu makruh. Kalau lil khuyala haram. Jadi, sekarang udah nggak zamannya. Orang khuyala dengan pakaian kepanjangan, baik lengannya atau di kakinya kepanjangan, itu udah nggak zaman. Dulu banyak orang khuyala seperti itu. Kenapa? Karena dulu itu kain itu mahal. Karena pembuatannya serba tradisional. Memintal benangnya dari kapas, dari kapuk, dari ulat sutra, itu tradisional. Sehingga perlu waktu lama. Sehingga memakan biaya banyak. Kemudian setelah jadi benang, ditenun jadi kain. Itu juga tradisional. Lama, sehingga perlu biaya banyak, mahal. Kemudian jahitnya juga dengan tangan, jarum tangan itu. Tidak pakai mesin. Sehingga perlu waktu lama, mahal biayanya. Pakaian dulu itu mahal. Karena mahal, kemudian juga jarang. Pakaian yang terbuat dari kain itu jarang.
Orang-orang fuqara dulu itu pakai dari kulit binatang itu, dikeringkan kemudian dipakai pakaian. Itu pakaiannya orang-orang nggak punya. Yang pakai pakaian dari kain itu dulu hanya orang-orang kaya. Lah, orang itu ketika uangnya pas-pasan, ya beli baju ya pas-pasan. Lah ini orang kalau kaya kepingin sombong, pamer kalau dia orang kaya, pakaiannya panjang melebihi dari mata kaki, melebihi dari pergelangan tangan. Ini berarti orang kaya ini. Kenapa? Bisa beli kain selebar itu. Atau kebesaran sampai apa? Lengannya ini lebar sekali. Kayak film-film Tiongkok kuno itu ya. Itu lebar sekali atau apa? Atau besar sekali. Nah, ini menunjukkan berarti dia pamer kekayaan. Kalau tidak ada tujuan pamer-pamer kekayaan, tidak ada sombong-sombongan, makruh. Tapi kalau tujuannya khuyala, haram. Sekarang kebalik, kalau dulu orang memanjangkan pakaian, itu lil khuyala. Sekarang yang banyak, pakai celana cingkrang lil khuyala. Pakai celana cingkrang, pamer-pamer, menunjukkan paling nyunnah. Ya, merasa paling sunnah, merasa paling ini, paling itu. Nah, ini khuyala, ini haram. Guru kita sering menjelaskan, apapun kalau konsepnya lil khuyala haram. Itu nyetir Pajero tipe terbaru. Begini nyetirnya ya, enggak begini. Legon, nyekeli legon. Ambil khuyala ke teman-teman, kacanya dibuka itu. Itu tiap pindah ketok ke temannya. Nah, itu lil khuyala haram. Atau ada jam tangan baru, itu. Temannya enggak ada yang tahu, pura-pura garuk-garuk di atas ini ya, biar buka. Kayak emak-emak kalau ngomong itu sering gini-gini ya. Mama. Jadi mama pakai gelang ya. Kepingin menunjukkan ke temannya. Nggak ada yang tahu. Akhirnya ngomong gini-gini ya. Itu atau garuk-garuk telinga biar antingnya kelihatan yang baru ya. Lil khuyala haram. Atau ada HP baru ya. Ada HP baru. Teman-temannya belum tahu. Nunggu-nunggu ada yang nelpon, enggak ada yang nelpon. Akhirnya ya halo. Enggak ada telepon, enggak ada. Biar semua orang tahu kalau HP-nya apa? Baru khuyala haram. Apapun lil khuyala itu baik mebel, mobil, mobile. Guru kita sering begitu. Khuyala bil mobil, bil mebel, wal mobile. Haram semua itu. Mobil, khuyala, haram. Mebel artinya perabot rumah tangga. Mak-mak biasanya pamer-pamer perabot rumah jadi fotoi, dibuat status biar orang-orang tahu kalau baru. Lil khuyala haram. Atau mobile, ya. Nah, itu HP baru ditunjuk-tunjukkan. Khuyala haram. Apa nih? Apa? Atau harta kitab. Itu. Harta kitab ya. Misalnya semuanya kitabnya cetakan lokal semua ya, kecuali dia kitabnya Darudiyah. Itu. Darudiyah ya. Darul Mahal. Itu. Begini-gini kan. Biar kelihatan. Itu. Haram. Itu. Khuyala. Jadi apapun yang khuyala. Jadi khuyala itu tidak membedakan memanjangkan pakaian atau mencingkrangkan pakaian. Apapun yang lil khuyala itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Itu misalnya apa? Pakai sarung BHS yang mewah ya, yang mahal. Enggak ada yang kelihatan mereknya, digini-gini kan. Biar kelihatan. Atau pas duduk di majelis mereknya taruh depan gini ya. Biar kelihatan semua masuk ke kamera begitu ya. Kalau BHS yang baru ya. Itu. Itu semuanya khuyala, haram semua. Yang sering kayak gitu itu biasanya niswan. Mak-mak biasanya perbuatan begitu. Cuman zaman sekarang hatta yang rejal itu kayak mak-mak sekarang ya. Suka pamer-pamer dengan apa yang dimiliki, khuyala, haram. Apapun itu. Wadah ya? Udah. Jadi nuzulus shaub minal ka'bain, jadi turunnya pakaian dari mata kaki sampai nutupi mata kaki, itu hukum aslinya makruh. Begitu juga memanjangkan lengan baju sampai melebihi pergelangan tangan, makruh. Terlalu melebarkan lengan baju atau ukuran pakaian, besarkan sekali. Ini untuk laki-laki, itu hukumnya makruh. Kalau lil khuyala haram. Kalau perempuan justru sunnah, pakaiannya itu panjang sampai menutup, bukan hanya menutup mata kaki, sampai sebagian nyentuh ke tanah. Itu kalau perempuan justru sunnahnya begitu. Sunnahnya perempuan itu ditambahi. Jadi dari ditambahi 1 dirok. Kayak baju manten itu yang nyeret-nyeret itu ya. Kalau perempuan itu pakaiannya justru sunnah ditambahi 1 dirok. 1 dirok itu dihitung dari mana khilaf? Ada yang ngitung 1 dirok itu dari nisfus sak. Ada yang dari mata kaki. Ada yang dari ya tanah.
Dari tanah itu pakaian sudah nyentuh tanah dilebihkan 1 dirok. 1 dirok segini ya. 1 dirok itu berapa? 48 senti ya baju manten itu. Waduh kotor semua ya biar enggak sering-sering keluar perempuan. Nah, pakaiannya serba mini seneng keluar akhirnya ya. Gampang bergerak, bergerak, bebas berekspresi ya. Nah, tetapi kalau pakaiannya gedor-gedor kayak manten itu kan jalannya pelan gitu takut keserimpet. Akhirnya males untuk sering-sering keluar. Ya memang tujuannya diantaranya itu biar nggak sering-sering keluar. Jadi kalau perempuan itu justru sunnahnya pakaiannya dilebihi 1 dirok. Yang tadi makruh sampai nutup mata kaki itu untuk laki-laki. Kemudian orang itu hendaknya pakai pakaian yang layak untuk masing-masing ya sesuai status sosialnya. Itu. Orang yang bukan ulama jangan ya hanu pakaian ulama. Apalagi kalau tujuannya untuk nipu orang. Orang yang ulama ya pakai pakaiannya yang layak untuk ulama. Jangan pakai pakaian tukang becak. Itu masing-masing jadi tukang becak ya pakai pakaian tukang becak, ulama pakai pakaian ulama. Itu hukum asal ini. Hukum asalnya begitu. Ulama kalau tidak pakai pakaian ulama, nanti kurang dihargai oleh masyarakat. Akhirnya kalau amar ma'ruf nggak dihiraukan. Ketika nasihati orang yang melakukan kesalahan tidak dihiraukan. Kayak terjadi kepada Sultanul Ulama, di zamannya dijuluki Sultanul Ulama. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Itu pernah beliau nasihati orang. Gitu. Jadi ketika ihram itu ada yang salah. Beliau waktu itu pakai pakaian biasa, tidak pakai pakaian khas ulama. Padahal beliau ulama besar, pakai pakaian biasa. Nasihati orang nggak ada yang menghiraukan. Oh boy. Nggak ada yang menghiraukan karena nggak ada yang tahu, nggak kenal kalau ini ulama. Akhirnya beliau pakai pakaian ulama khas ulama itu. Ibaratnya sekarang yang pakai jubah, pakai imamah, kayak seperti itu. Pakaian khas ulama lah, masing-masing ada khasnya sendiri. Lah, pakai seperti itu. Nasihati orang, langsung, oh nggih, matur suwun. Nggih. Langsung dituruti. Nah, jadi orang yang alim hendaknya pakai pakaian yang khas ulama, tapi niatnya memperbaiki dohir, niatnya lillahi ta'ala seperti nasihat guru kita beberapa hari yang lalu di Darul Mustafa ya. Jadi perbaiki dohirmu lillahi ta'ala. Memperbaiki dohir bukan di ajli riya, bukan karena ingin dihormati urusan pribadinya, kepingin terkenal, kepingin dicium tangan, kepingin diwolak-walik, gitu. Atau yang lain dah, jangan niatnya niat lillahi ta'ala. Niat agar supaya pakai pakaian ulama, orang alim pakai pakaian ulama, niatnya agar supaya kalau nasihati orang diterima. Niatnya lillahi ta'ala. Itu walaupun artinya tidak baik, nanti akan diperbaiki. Barokah memperbaiki dohir lillahi ta'ala. Artinya juga akan dibantu untuk baik. Sering guru kita nyampaikan itu hatta dalam daras. Sering. Begitu. Antum ulama keluar misalnya pakai celana jeans, pakai kaos, tidak pakai kopiah. Nasihati orang. Yang enggak diterima. Enggak diterima. Ya coba weh. Hatta wis alimo kayak apa? Antum misalnya safar, pakai jeans, pakai kaos, tidak kopian, mampir ke rest area. Ada orang wuduknya salah, antum nasihati. Dilihat ini tidak, ya. Lihat pakaiannya tidak meyakinkan. Tapi coba antum pakai sarung, pakai baju koko, warna putih, pakai kopiah, nah, begitu. Nasihati orang, segan. Apalagi kalau yang nasihati pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, pakai pakaian khas ulama. Dia segan. Dia segan. Akan nerima dinasihatilah. Niatnya begitu. Jadi niatnya agar, niat-niat yang baik-baik ya, niat diajlillah intinya. Itu akan diperbaiki batinnya. Wadah ya. Nah, jadi bisa merusak muru'ah. Orang tukang becak pakai jubah, pakai imamah, bisa merusak muru'ah. Begitu juga ulama pakai pakaian tukang becak, bisa ngerusak muru'ah. Bisa ngerusak muru'ah. Jadi dijaga. Dan para masyayikh khususnya di Hadramut itu sangat ketat urusan kayak gini, pakaian ini. Dan bagaimana Habib Bakar Gresik ketika setelah khulwah, kemudian keluar pertama kali menghadiri majelis, kan beliau melihat kopiah itu macam-macam ya. Ada kopiah doreng, ada kopiah macam-macam, motifnya itu macam-macam. Akhirnya diingkari oleh beliau. Jadi hatta pakaian itu beliau sangat sangat perhatian. Dan ini memang manhaj Hadramut seperti itu. Sebagian ulama di negara lain tidak terlalu memperhatikan urusan pakaian. Malah sebagian mengkritik. Jadi kalau ente ingin baik, jangan pertama kepada ngurusi pakaian, siwa, kata apa. Sebagian ulama di negara lain begitu. Tapi Tarbiyah Sadatun Al-Balawi enggak begitu. Tarbiyah Sadatun Alawi penampilan itu juga harus jaga.
Bukan hanya fokus memperbaiki hati. Ya, nah, fokus utama memperbaiki hati. Tapi penampilan itu juga perlu dijaga karena itu akan membantu baiknya hatinya antum. Akan membantu istiqomahnya antum. Antum kalau pakai jubah imamah, hadir son horek ada dancernya, haya kan ya. Tapi kalau antum celana jin, kaosan, hadir son horek, enggak ada haya-hayanya, biasa. Ikut joget-joget enggak haya. Tapi kalau antum sarungan, baju koko, kopian, deket-deket situ langsung merasa nggak nyaman. Orang melihatnya, ada apa ini, ngomong haram kan ini. Langsung itu nanti ya. Orang-orang langsung, ada apa kok kesini? Orang pandangannya nggak enak. Oh, Basul Mas di sini apa ya? Begitu. Orang yang di situ merasa nggak enak, antum juga merasa sungkan. Akhirnya terhindar dari tempat-tempat yang nggak layak. Banyak kemungkaran yang antum tinggalkan, walaupun belum lillahi ta'ala. Haya minan nas. Nggak apa-apa. Lebih baik antum meninggalkan maksiat haya minan nas daripada maksiat tidak haya pada siapapun ya. La haya minallah wala haya minan nas. Gara-gara pakaiannya antum tidak pakaian yang layak sebagai santri. Akhirnya maksiat la haya minallah wala haya minan nas. Antum kalau pakai pakaian santri, mau maksiat di depan umum malu. Sebenarnya kepingin tidak malu kepada Allah, malu kepada manusia sih mending lah. Dan salahkan diri antum, koreksi diri. Nanti insya Allah dibantu oleh Allah untuk hatta haya minallah juga. Ya. Nah, begitu. Sangat perhatian Habib Bakar, antum kalau baca kalamnya Habib Bakar Gersik itu banyak sekali nasihat-nasihat beliau yang fokus pada untuk menjaga penampilan. Guru kita juga begitu. Habib Hasan Baharun juga sangat perhatian dengan pakaian itu. Jadi pakai pakaian ala santri. Kenapa? Dengan begitu antum akan malu melakukan banyak keburukan di hadapan orang. Akan banyak terhindar dari keburukan-keburukan. Antum kalau pakai pakaian preman, ada majelis taklim, mau hadir, tidak enak. Mau salaman dengan orang soleh, nggak enak. Kayak gimana gitu, sungkan. Itu sungkan. Kenapa? Penampilan antum. Misalnya antum pakai celana, tidak pakai kopiah, itu pakai jin, terus kaos yang tulisannya nggak sopan itu biasanya ya. Nah itu, kemudian ada orang alim gitu, datang, turun dari mobil, antum salaman, mikir-mikir lagi ya, malu, aduh penampilan anak kayak gini. Mau salaman malu, akhirnya terhindar dari keberkahan. Karena itu menjaga penampilan sangat penting. Masing-masing apa yang layak bagi masing-masing lah. Tukang becak ya layaknya tukang becak, ulama ya layaknya ulama, niatnya yang baik. Walaupun belum bisa ikhlas, insya Allah asal niatnya lillahi ta'ala akan dibantu. Kemudian apa? Wa yukrahu lubsus siyab al khoshinah li ghairi gharadin syar'i. Termasuk yang makruh adalah mengenakan pakaian-pakaian yang kasar. Sekarang ini ibaratnya pakaian yang murah-murah, yang jelek-jelek. Itu. Kalau dulu itu dikenal dengan pakaian kasar. Itu pakaian yang kasar, artinya pakaian yang jelek-jelek, yang murah. Itu. Yang terkesan kayak orang gimana begitu, tidak terawat begitu. Untuk selain tujuan syar'i. Kalau ada tujuan syar'i tidak ada masalah. Misalnya orang ini memang kepingin zuhud di dunia dan ingin memecahkan nafsunya. Jadi dia nafsunya itu kepinginnya pakai BHS, kepinginnya pakai baju koko, itu tidak mau yang merek biasa-biasa. Itu maunya yang harganya mahal, yang bahannya bagus, sarungnya juga begitu, semuanya serba kepingin mewah. Antum melawan nafsu itu, antum beli sarung persenan itu yang kerasa-kerasa kalau dibayar itu ya. Biasanya persen menjelang hari raya itu ya. Dari warung-warung itu persen sarung harga-harga 30.000 ya. Dipakai panas, kerasa-kerasa. Itu hukum pakai pakaian seperti itu tuh makruh. Kecuali ada gharad syar'i, tujuannya ingin melawan nafsu, ingin belajar zuhud dan seterusnya. Nah, kalau niatnya lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Atau ingin menjaga misalnya orang-orang di sekitar antum itu orang fuqara wal masakin. Antum kalau pakai pakaian seperti itu, mereka banyak yang nelongso. Aduh, sarungi rek BHS. Anak ini wadimor nunggu dikasih orang misalnya. Orang sekitar antum kayak gitu. Lah udah jaga perasaan mereka. Kayak amalnya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib al-Attas, Syekh Fatahnya Habib Ali Habsyi. Itu beliau itu punya kebiasaan, walaupun ini bukan amalnya salaf mayoritas, tapi amal khas beliau. Itu beliau kalau hari raya pertama hadir sholat itu tuh pakai pakaian biasa, enggak pakai pakaian baru. Kalau di fikih sunatnya pakai pakaian baru kan ya. Habib Bakar enggak. Nanti hari kedua baru pakai pakaian baru. Kenapa? Hari kedua enggak terlalu banyak orang. Orang-orang sekitar beliau yang sudah kenal sama beliau.
Tapi hari pertama ke masjid sholat id itu kata orang dari pelosok-pelosok itu datang. Banyak dari mereka untuk makan saja susah. Mereka ngelihat anak pakai pakaian baru, apa enggak? Apa? Hatinya itu enggak terenyuh atau apa begitu kan? Aduh, pakaiannya Habib bagus. Kita anak makan aja untuk hari raya enggak ada. Nah, takut nyinggung perasaan, hingga karena memang Habib Bakar tinggal di Huraidah, daerah-daerah sekitarnya itu banyak fuqara. Jadi sehingga beliau itu begitu. Ingin menjaga hati orang-orang yang hadir sholat id itu ketika sholat id pakai pakaian biasa. Nanti hari kedua baru pakai pakaian baru. Itu beliau. Nah, jadi kalau ada gorot-gorot seperti itu tidak ada masalah. Ketika ada gorot-gorot yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat zuhdi fid dunya wa kasri nafsi dan seterusnya. Begitu juga makruh ini kan pakaian, begitu juga makanan. Makan itu makan yang enggak sama dengan umumnya orang. Umumnya orang makan ya dari nasi, beras yang baru dimasak. Enggak, ini makan karak. Ya, makan karak. Nasi yang sudah dijemur itu mau basi, dijemur kering, dimasak ulang. Karak itu loh. Itu aklul khasyin. Makanan-makanan yang jarang udah dikonsumsi orang, jadi dianggap makanan apa begitu, makanan era penjajahan ya. Dulu di era penjajahan orang makan kayak gitu tuh syukur banget. Karena kan disuruh kerja paksa itu enggak dibayar, cuma dikasih makan toh. Lah mereka punya keluarga, akhirnya makanan yang dikasih itu dimakan sedikit, sisanya dijemur. Kering nanti dikirimkan ke keluarganya. Itu sudah syukur banget bisa makan kayak gitu dulu. Sekarang alhamdulillah ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, itu antum ya sudah makan seperti umumnya orang. Jangan mewah-mewahan, jangan beli beras yang paling mahal, datang ke toko beras paling gede, tempat grosir beras paling gede, minta. Ana minta beras yang paling mahal ada di sini. Enggak usah begitu juga. Yang biasa, yang standar. Yang standar. Jangan apa? Makan misalnya makan dari beras yang beras layatan itu ya. Pergi ke toko nanya beras yang paling murah, beras yang orang-orang layat biasanya itu ya. Yang enggak layak dikonsumsi Bani Adam itu ya. Jangan juga begitu. Jangan yang paling mahal, jangan yang paling jelek apalagi karak. Itu wajar saja. Kalau antum mampu, yang wajar saja. Kalau enggak mampu, adanya itu. Uangnya hanya cukup untuk beli yang itu, enggak ada masalah. Enggak antum mampu. Kenapa? Harus kayak gitu. Kecuali ada gharad ingin mujahadatun nafas. Ingin, soalnya kalau nanti berasnya lemes, anak enggak bisa ngurangi makan. Tergoda terus untuk nambah. Tapi kalau beras model nasi goreng itu, atau beras layatan, itu. Yang hatta dikasihkan ayam kadang enggak terlalu mau ya. Itu, anak keping ini tujuannya biar ingin meminimalkan makan. Ini mengurangi makan. Anak bisa kalau gitu. Enggak apa-apa ada gharad syar'i. Kalau enggak ada gharad syar'i, makruh malah. Yang wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Kemudian apa? Afdolnya itu bagi setiap orang itu pakai yang standar, yang tengah-tengah. Jangan yang terlalu mahal, jangan yang terlalu jelek. Yang tengah-tengah. Kecuali ada gharad-gharad syar'i. Khususnya bagi tokoh, orang yang menjadi panutan masyarakat itu wa yata'akkad liman yuqtada bihi tahsinul hay'ah wal mubalaghah fit tajammul wan nadhafah. Orang yang menjadi panutan masyarakat, tokoh masyarakat itu sangat dianjurkan bagi dia untuk tahsinul hay'ah, penampilannya yang bagus, yang rapi. Wal mubalaghah fit tajammul, jaga penampilan yang rapi, jangan apa jorok atau dekil atau apa, dijaga penampilannya, selalu aromanya itu wangi. Kukunya, rambutnya jangan saya jeprak-jeprak ke annahu ru'usus syayatin begitu ya. Itu kemudian kukunya dijaga semuanya. Ya apa caranya bersih, wangi, penampilannya rapi, necis begitu. Sunat seperti itu. Tapi jangan yang mahal-mahal. Wal mutawassit min nahwil malbus biqasdit tawadhu afdol. Jaga penampilan rapi, bersih, wangi, itu enggak harus mahal. Pokoknya rapi, misalnya pakaiannya disetrika. Walaupun pakaian murah-murah sederhana, kalau disetrika kan kelihatan rapi. Hatta pakaian mahal kalau enggak disetrika juga kelihatannya kurang rapi. Itu akhirnya nanti kalau ketemu sesama alumni, itu ada yang rapi, ada yang enggak rapi. Akhirnya ada yang nyeletuk nanti. Coba perhatikan itu contoh suami yang terawat dengan suami yang enggak terawat. Itu dijaga penampilannya. Khususnya bagi orang yang, tapi jangan mahal-mahal. Wal mutawassit min nahwil malbus biqasdi tawadhu afdal. Jadi pakai yang tengah-tengah niat untuk tawadhu itu afdal daripada pakai pakaian yang mahal-mahal. Ini secara umum ini. Tapi antum
Jangan kemudian kalau menemukan orang alim, soleh, mustaqim, yang nggak sama seperti ini standar umum. Ini untuk kita sudah. Atau orang-orang yang menjadi pengikut kita kalau memang punya pengikut. Terapkan. Tapi jangan kemudian prinsip ini antum buat ngeritiki orang lain yang nggak sama. Karena orang itu punya niat masing-masing kayak tadi itu loh. Pakai aklul khoshin, lubsul khoshin. Makruh kan ya? Ini standar. Tapi ketika ada orang pakai itu, jangan antum suudoni. Bisa jadi dia punya gharat syar'i. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang tokoh, alim, kok mewah-mewahan, serba mewah. Jangan antum itirati. Bisa jadi dia punya gharat syar'i. Kayak manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Serba mewah kan ya? Di depan orang itu serba mewah. Beliau kalau datang ke Indonesia, tidak mau nyewa hotel-hotel yang murah-murah, tidak mau. Hotel yang paling mewah di kota itu. Minta hotel yang paling mewah, kamar paling mahal di hotel itu. Untuk apa? Menjaga muru'ah ulama. Biar tidak terkesan ulama itu ingin ngemis-ngemis, minta-minta. Enggak, anak sudah alhamdulillah cukup, anak nyewa hotel paling mahal. Tapi di dalam, tidur di bawah. Itu beliau sama murid-muridnya itu. Jadi nyewa hotel paling mewah, paling mahal di Jakarta. Udah. Waktunya tidur, muridnya semua naik kasur. Ada apa? Bawah, ambil selimutnya, tidur bawah. Anak nyewa kayak gini tuh biar untuk menjaga muru'ah ulama, biar nggak dikira kita ini ngemis-ngemis, minta-minta, enggak. Biar mereka juga tahu kita alhamdulillah berkecukupan. Tapi kita jangan enak-enakan. Itu di hadapan orang kita, tapi kita harus ya belajar tawadhu juga, begitu. Tidurnya di bawah. Beliau sandal, enggak mau pakai sandal biasa-biasa, yang mahal. Manhaj beliau seperti itu. Ini wal mutawassit min nahwil malbus iya ini standar umum. Enggak usah ngeritik orang-orang yang manhajnya beda. Mereka, beliau-beliau itu punya niatnya sendiri. Kita enggak tahu niat mereka, udah husnudzon aja lah. Lah antum karena gurunya antum seperti ini, ya ikuti gurunya antum kayak Hadramut. Itu biasa sederhana. Secara umum ada juga yang mewah, serba menunjukkan kayak mewah begitu. Bisa punya horat masing-masing. Kalau kayak di Hadramut itu dulu Mufti Tarim, Habib Ali Masyhur, itu sederhana sekali. Jadi jubahnya itu tipis sekali, sampai transparan. Tipis sekali. Sarungnya biasa, enggak pernah yang bagus. Kemejanya biasa, imamahnya biasa, semuanya serba biasa, sederhana. Yukrau labsus ya mukhlisin. Orang seperti itu jangan dikomentari pakai ibarat ini. Mereka sudah orang-orang yang fokus dengan hatinya. Mereka punya gharat masing-masing. Beda dengan adiknya Habib Umar ya. Kelihatan serba mewah begitu, jubahnya yang mewah, semuanya itu. Habib Ali Masyhur enggak. Udah semua punya niat sendiri-sendiri sudahlah. Ngapain? Jadi kadang-kadang murid itu begitu. Ketika oleh gurunya diajari manhaj begini, itu kemudian dibuat ngomentari orang-orang. Kalau orang awam sih mending, walaupun layam bagi. Ini kadang para tokoh dikomentari, enggak cocok. Mereka punya gharat sendiri, sudah ini manhaj untuk antum. Pernah ini jadi pelajaran penting. Al-Fakir dulu waktu persiapan pulang dari Hadramut digembleng di daurah dulu selama sekitar 2 mingguan atau lebih sama Habib Taufik Harun di rumah beliau. Jadi digembleng kasih pemahaman tentang Syiah, liberal, Wahabi, isu-isu feminisme, isu-isu politik, isu-isu sosial, dikasih gemblengan. Beliau terus di sela-sela itu memberikan garis-garis. Ente itu begini. Di antaranya fokus kepada ilim. Wirid wirid yang sudah masuk itu wirid latif, Ratibul Hajat, wirid sakron, yang umum-umum itu. Enggak usah terlalu banyak, wis fokus kepada dares karena aham begini. Kemudian ada yang nyeletuk. Habib nanya, gimana ada sebagian lembaga itu kok lebih fokus kepada wiritan. Sebagian lembaga ada fokus kepada wirid-wirid, banyak darasnya enggak banyak. Kan beda sama manhajnya beliau tadi kan ya, nanya seperti langsung sama Habib Harun, Isma, dengar ya, ana la uhibbul itirat alal masyayikh. Ana enggak dengar, enggak seneng ente itirat-itirat sama masyayikh. Itu manhaj ana, untuk ana dan untuk murid-murid ana. Ana kepingin murid ana seperti ini. Tapi kalau ada masyayikh yang enggak sama, ente enggak usah komen. Bukan wilayah ente, bukan urusan ente. Ente pegang manhaj yang ana ajarkan. Tapi ada masyayikh lain yang enggak sama, urusan mereka punya gharat sendiri. Ada apa ente komentar-komentar?
Anak agak seneng ente itirat-itirat pada masyayikh yang lain. Nah, begitu. Nah, kadang sebagian santri begitu, diajari manhaj begini, ngelihat manhaj yang lain di lembaga lain, nggak sama dengan itu dikritiki. Nah, orang itu beda-beda. Habib atau Pak Harun itu sering menjelaskan bahwa apa? Para masyayikh itu barat para dokter. Dokter itu cara ngobatinya beda-beda. Dokternya badan itu. Cara ngobatinya beda-beda. Tapi tujuannya semuanya sama untuk kemaslahatan pasien. Begitu juga atibaul qulub. Para masyayikh mereka adalah dokternya hati. Punya cara sendiri-sendiri. Tujuannya sama memperbaiki hati murid. Selesai. Ada apa yang di komentar-komentar? Udah selesai. Nggak usah pakai komentar-komentar orang lain. Apalagi caci maki manhaj yang nggak sama dengan itu. Sudahlah. Biarkan. Ya, apa itu. Yang jelas apa yang diajarkan oleh guru kita jaga. Sebisa mungkin kita jaga itu, jangan sampai keluar dari situ. Ada orang yang lain yang beda, ihtiram mereka. Mereka punya gharad lain, punya mandat lain, sudah selesai. Wadah ya. Kalau Hadramut begitu, secara umum sederhana, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Ini bab libas. Kemudian di situ juga ada pembahasan imamah panjang lebar, bisa antum baca. Pembahasan rida juga panjang lebar bisa dibaca. Itu toilasan. Ada rida, ada toilasan. Toilasan yang biasanya pakai khotib pakai kayak kerudung itu namanya toilasan. Ada pembahasan di sini bisa dibaca nanti rida, imamah, toilasan. Imamah itu afdolnya pakai yang ada adbahnya itu kayak ekornya itu apa enggak. Ada 2 riwayat, kebanyakan riwayat pakai adbah. Makanya kalau di sini tarjih afdol imamah itu yang ada ekornya. Itu. Para salaf itu juga beda-beda. Ada yang ada adbahnya, ada yang enggak. Ala kulli hal, udahlah, sama-sama ada riwayatnya, terserah. Jadi ada pembahasan di situ di Busrul Karim ini bisa dibaca. Babu salatil idan wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.